welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Viko untuk kalian yang baru nonton channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau ngasih 10 tips bagaimana kita memulai hidup minimalis. Yuk kita simak bareng-bareng. Kenapa kita harus punya motivasi? Karena hari ini tuh berpengaruh sekali dengan mindset. Ketika kita belum ada motivasi, itu impactnya nanti di tengah jalan kita akan berubah, atau mungkin bahkan kita menyesal setelah merelakan beberapa barang. Nah, itu penting sekali. Salah satunya motivasi saya saat itu adalah setelah saya membaca sebuah buku yang merubah hidup saya. Buku itu adalah buku tulisan Muhajir Suratini, rangkuman dari beberapa metode decluttering rumah. Dari buku tersebut, saya mulai menyadari bahwa semua barang yang kita punya itu akan dihisap atau dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hal yang sangat terkecil, mungkin ketika saya sebagai seorang hijaber atau orang yang berjilbab, itu salah satunya adalah jarum pentul yang digunakan untuk jilbab, itu pastinya juga akan dimintain pertanggungjawaban. Bahkan sedetail itu saya sudah tidak membeli hal tersebut secara terus-terusan. Jadi saya benar-benar menjaga semua barang-barang saya yang sedetail mungkin. Saya pastikan bahwa barang itu semuanya bermanfaat dan juga tidak saya sia-siakan. Artinya harus saya rawat, harus saya jaga seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kumpulkan energi dan tentukan waktu di mana kalian harus melakukan decluttering. Apa sih decluttering? Decluttering itu adalah istilah yang sangat familiar bagi orang yang memiliki gaya hidup minimalis. Decluttering itu adalah proses di mana pelaku hidup minimalis itu melakukan pemilahan barang-barang yang dia miliki. Nah, ini pasti butuh waktu dan juga butuh energi yang luar biasa untuk memulainya. Mana detailnya melakukan decluttering? Mungkin saya akan juga buatkan video bagaimana memulai decluttering. Mungkin di sini saya kasih tahapan secara globalnya, yaitu salah satunya adalah mengeluarkan semua barang kalian, baik itu wardrobe mulai dari pakaian, aksesoris, kosmetik dan lain sebagainya, dan kumpulkan sesuai dengan jenis mereka. Misalnya contohnya kayak kaos dengan kaos, celana dengan celana atau bawahan dengan bawahan, kemudian baju atasan atau blus dengan baju atasan, gamis dengan gamis, sabun dengan sabun, kosmetik dengan kosmetik. Setelah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, kemudian kalian amati. Pasti kalian akan menemukan hal yang sangat di luar dugaan. Ternyata ada loh baju yang sampai apek tidak kita pakai, bahkan ada baju yang kita lupakan gitu kan. Ternyata loh kok kita punya baju ini sih, atau mungkin kita ternyata punya baju bahkan yang masih ada bandrolnya gitu kan, masih baru dan tidak kita gunakan gitu ya. Kemudian setelah kita amati, langsung kita pilah atau kita eksekusi mana yang kita suka, kemudian mana yang harus kita gunakan, mana yang kita simpan, atau mungkin mana yang kita buang atau kita jual. Untuk masalah eksekusi itu sangat berpengaruh dengan metode apa yang kalian pilih. Nah, metode yang kalian pilih itu apa dulu? Kalau saya ketepatan itu menganut metode 3-3-3. Jadi baju yang saya sisakan itu ada 33 pieces. Nah, di situ saya pilah mana yang paling saya butuhkan dan paling saya sukai. Ada juga sih yang saya sukai tetapi ternyata tidak saya butuhkan. Nah, itu tidak masuk. Itu nanti mungkin dibahas ya saya bahas di video tentang decluttering lebih detail. Kemudian jilbab saya juga seperti itu. Tapi untuk aksesoris yang lain seperti sepatu, tas, saya hanya punya 3 pieces. Jadi saya menganut 3-3-3. Kalian bisa juga menganut metode lain, metode 4 kotak, metode banyak sekali sih, KonMori juga banyak. Jadi untuk minimalis itu tidak selalu jumlahnya terbatas, tapi yang terpenting semua barang itu kalian gunakan dan tidak ada yang kalian sia-siakan, atau istilahnya dia itu tidak penting sebenarnya, cuma kalian tumpuk, atau barang itu memang benar-benar kalian butuhkan dan kalian tahu manfaatnya. Yang keenam, jangan terlalu emosional ketika melakukan decluttering. Bagi pemula minimalis itu kayak menggebu-gebu, saya mau hidup minimalis bla 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 kayak gitu, kemudian semua baju dihabiskan, ternyata setelah itu sayang dan beli baju lagi, itu percuma juga. Jadi kita mesti pelan-pelan, jangan paksakan diri kita.
Saya sendiri butuh waktu sekitar 2 tahun untuk decluttering terus-terusan. Jadi yang pertama itu decluttering akbar, dalam arti decluttering secara besar-besaran. Di awal kita memulai hidup minimalis. Nah setelahnya tetap harus melakukan decluttering rutinan gitu. Decluttering rutinan itu adalah ketika kita habis membeli barang satu, maka kita harus mengeluarkan satu barang dengan jenis yang sama untuk dikasihkan atau dijual. Itu sudah tidak bisa dinego, dan artinya apa, kecuali barang itu sebelumnya kita nggak punya gitu ya. Misalnya barang itu misalnya Magicom contohnya ya, Magicom itu ketepatan saya nggak punya Magicom, saya mau ingin beli Magicom, itu beda lagi, berarti itu kan tambahan ya. Tapi ketika misal itu arloji, saya sudah punya arloji atau jam tangan, saya putuskan cuma 3, kemudian saya kedatangan arloji baru atau ingin beli jam baru satu, maka saya harus mengurangi lagi karena saya hanya membutuhkan 3 jam tangan sesuai dengan kesepakatan pada diri saya. Metode yang saya anut adalah 3-3-3 seperti itu. Dan yang ketujuh adalah selalu tanyakan kepada diri kita jika kita ingin membeli sesuatu, minimal 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah aku benar-benar membutuhkan barang ini, dan buat apa barang ini aku beli, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, akan saya taruh mana barang ini. Kadang-kadang kita membeli barang ternyata kita sudah full lemarinya, meja riasnya, kemudian kotak make upnya dan lain sebagainya. Kita tidak peduli hal itu, akhirnya memenuhi rumah kita dan rumah kita jadinya berantakan. Nah kemudian yang ketiga itu kapan kira-kira kita memakainya. Terkadang misalnya kita, atau mungkin saya sendiri, saya dulu tuh termasuk orang dimana ketika ada resepsi pernikahan itu baju saya selalu baru, dan impactnya itu ada baju pesta yang tidak saya pakai, ya karena baju itu tidak sesuai dengan keadaan sehari-hari gitu ya, karena bajunya mungkin setelan kebaya atau mungkin gaun seperti itu, hanya karena untuk menghadiri satu pesta yang sebenarnya itu cuma 1 kali pertemuan. Itu dulu pernah saya lakukan, dan setelah hidup minimalis itu saya kadang ketawa sendiri sih, buat apa ya, seperti itu buang-buang duit gitu ya. Yang kedelapan, kedepannya setelah kalian memutuskan hidup minimalis, itu pastikan kalian selalu membeli barang itu berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan tren. Ini memang lebih mahal dikit tidak apa-apa, atau bahkan mahal ya, tapi juga bukan berarti kita beli merek, bukan. Jadi kita beli kualitasnya. Untuk apa? Untuk jangka panjang, karena barang kita sedikit, jadi ketika kita sering menggunakan itu juga tidak gampang rusak. Yang ke-9 itu adalah tentukan tren fashion kalian sendiri. Tentu kalian juga tahu sendiri bahwa dunia fashion itu begitu cepat berkembangnya, begitu cepat perubahannya. Ketika habis fashion ini misalnya berubah, misalnya pasmina, kemudian pasmina tali, kemudian sekarang pasmina pliskit, habis itu kayak rok pliskit, kemudian juga kulot, seperti itu terus menerus gitu kan. Kita kalau hidup minimalis tidak mungkin memaksakan diri untuk mengikuti tren yang berubah tidak ada matinya gitu ya. Jadi tentukan style kalian sehingga kalian tetap fashionable berdasarkan rule-nya kalian sendiri gitu ya. Artinya orang minimalis bukan berarti tidak bisa trendis, tetap bisa trendis, tetapi tidak mengikuti yang terhits. Seperti yang ke-10, jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain. Create your own minimalism. Kalian ciptakan sendiri bagaimana hidup minimalis menurut versi kalian. Karena apa yang saya butuhkan itu pasti berbeda dengan apa yang kalian butuhkan gitu kan. Begitu pula apa yang kalian butuhkan itu pasti berbeda dengan apa yang aku butuhkan. Dan ketika aku bilang minimalisme itu harus sedikit, barangnya tidak juga gitu. Misal pekerjaan kalian itu memang public figure, misalnya artis kan tidak mungkin hanya punya baju 33 pieces gitu kan. Nah semua itu dikembalikan kepada masing-masing gitu. Bener, kalian tuh harus menciptakan atau menentukan bagaimana hidup minimalis versi kalian sendiri. Yang terpenting itu adalah poin dari dimana hidup minimalis itu adalah semua barang yang kalian miliki itu kalian tahu apa kegunaannya, yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada satu barang pun yang tidak kalian ketahui fungsinya, atau bahkan kalian ternyata tidak merawatnya dengan baik karena saking banyaknya barang itu.
Yang kemudian yang ketiga juga benar-benar barang itu tidak membuat ribet hidup kalian. Jadi harusnya barang itu memberikan manfaat, bukan malah menyusahkan hidup kalian. Intinya hidup kalian tuh jauh lebih sederhana. Nah, seperti itu ya. Dan kembali lagi, minimalisme itu bukan tujuan hidup, itu adalah cara hidup kita, dimana kita tuh harus menentukan tujuan hidup kita apa, visi misi kita apa, plan kita apa, yang akhirnya kita tidak akan pernah terpengaruh oleh apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita sudah punya plan hidup sendiri, lebih baik pelan tetapi terus kita lakukan sampai tujuan, daripada kita cepat tapi ternyata kita nggak punya tujuan dalam kehidupan ini. So itu mungkin yang bisa saya bagi. Mungkin juga ada beberapa yang kesusahan sekali dalam proses decluttering itu. Salah satunya adalah perasaan eman, atau itu bahasa Jawa ya, eman. Kalau bahasa Indonesianya tuh sayang. Aduh eman, barang ini tuh ada kenangannya loh. Aduh barang ini tuh kesukaan saya. Aduh barang ini, tapi meskipun sudah tidak relevan dengan kebutuhan kalian saat ini. So nanti akan saya buatkan video tentang itu dan juga proses decluttering. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat untuk kalian atau mungkin ingin kalian bagikan ke teman-teman kalian. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.